Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarakat muslimin sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Subhanahu wa taala pada subuh yang mubarak ini, subuh Ramadan. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat kehidupan ini, nikmat kesehatan, dan terutama nikmat keimanan dan ibadah kepada Subhanahu wa taala. Yang perlu kita sadari pada subuh yang barak ini, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa 2 rakaat salat sebelum salat fajar, salat subuh itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Maka ketika salat fajar khairun min dunya wa ma fiha, dan seterusnya begitu banyak utama-utama lainnya. Yang bahagia, kehidupan dunia ini adalah bagian perjalanan panjang yang akan dilewati oleh manusia, mulai dari alam ruh, kemudian alam rahim, sekarang kita masuk di alam dunia, alam nyata. Setelah itu masuk pada alam barzakh, alam kubur, alam penantian, dan seterusnya akan panjang-panjang pada alam akhirat. Dunia ini merupakan tempat penentu dalam kehidupan kita. Oleh itu perlu kita memahami apa sebenarnya hakikat kehidupan dunia ini, agar kita tidak lalai dan tidak tertipu dengan dunia ini. Karena ini menentukan seluruh kesuksesan yang hakiki adalah dunia ini. Apa artinya dunia? Dunia ini berasal dari kata dana, sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang akan panah. Kullu man 'alaiha fan. Jadi kita harus sadari bahwa dunia ini akan hilang, akan hancur. Paling minimal kalau belum hancur, kita yang akan hancur. Yang namanya kullu nafsin za'iqatul maut. Umur kita di dunia ini kata Rasulullah, umri ummati baina sittina wa sab'un, itu antara 60 sampai 1000 tahun. Itu rata-rata ya. Masih sudah banyak yang di bawah, ada yang bahkan belasan. Sedikit sekali 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. Jadi kita akan pasti meninggalkan, siap atau tidak siap, mau tidak mau pasti akan meninggalkan dunia. Iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Dunia ini juga disebut dengan dekat, sesuatu yang dekat. Jadi kalau dekat tidak usah kita paksakan diri, kita pasti akan tercapai. Maka jangan memaksa diri dengan urusan-urusan dunia ini. Beda kalau orang maraton, ya tentu harus kuatkan diri, jauh perjalanan. Videonya singkat saja. Tadi batasannya hanya sampai 60 tahun.
Kalau sampai. Bagaimana sifat-sifat dunia itu? Supaya kita tahu sifat dunia ini. Dalam Quran surah hadis ditegaskan, "I'lamu annama hayatud dunya." Katakanlah bahwa kehidupan dunia adalah la'ibun wa lahu. Dia adalah permainan. Namanya permainan itu ya, bisa menang bisa kalah. Dan permainan itu juga ada batas waktunya. Maka jangan larut dalam permainan itu. Jadi kadang kita naik, kadang di bawah. Jangan merasa kita bawah sudah hebat. Ada saat kita akan turun. Jadi pejabat, ada waktu kita akan turun. Semua adalah proses kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi itulah permainan dan akan berakhir. Dialah lahu sendagurau, sandiwara. Ini sandiwara sebenarnya. Sandiwara kadang kita sedih, kadang kita senang, kadang membahagiakan, kadang mengecewakan. Itu sandiwara. Apalagi yang dibawa oleh manusia. Ya. Hampir semua sandiwara. Dan terkait dengan kepentingan. Kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan harta, kepentingan jabatan. Itu adalah sandiwara. Orang dunia ini adalah sandiwara. Ini begitu. Dan Al-Quran sebenarnya sandiwara. Dunia itu adalah kata Al-Quran mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Jadi jangan terpercaya dengan perhiasan dunia. Kelihatannya menyilaukan. Dulu kalau belum punya mobil misalnya, kalau saya punya mobil kan bahagia. Karena kita juga punya mobil tidak bahagia juga ya. Kalau saya punya jabatan ini, punya pangkat ini bahagia. Ternyata juga tidak. Kalau sudah punya uang sekian, mungkin miliaran, cuma ada terjunan saya akan bahagia. Ternyata juga tidak. Jadi dia perhiasan yang menipu. Seperti pertama organa kehidupan ini. Rangkuan seperti kalau kita di tempat yang luas panas, di padang pasir, ternyata itu ada air. Setelah sampai ternyata menipu. Dulunya begitu. Kalau sudah sampai ini sudah apa begini loh, mungkin saya sudah enak, sudah bahagia. Ternyata juga tidak. Jadi kalau kita terlihat dengan seperti itu, kita akan lalai dalam mempersiapkannya. Jadi adalah perhiasan yang begitu. Sifat dunia juga adalah bermegah-megah, at-takasur. Kaitan al-haqu takasur. Manusia itu suka berbangga-bangga ya. Berapa ini anak tak? Lebih banyak mobilnya, banyak rumahnya. Dan itu juga tidak pernah berhenti. Orang terus bangga. Ya. Nanti orang dianggap hebat kalau punya kekayaan sekian. Jama'a mala wa adadah, selalu begitu. Padahal tidak pernah selesai itu. Maka apa? Kenapa banyak saya orang koruptor ya? Dari korupsi, melakukan korupsi. Karena tidak pernah orang cukup itu. Ketaruh seandainya mau diberi satu lembar emas, setelah dia dapat satu lembar emas, satu lembar emas ini bekas berapa ya? Itu dia mulai 2 lembar emas dan seterusnya. Maka bermegah-megah itu kan yang membuat kita ini lalai, tidak pernah puas terhadap kehidupan dunia ini. Padahal semuanya akan pasti ditinggalkan terhadap apa yang kita kumpulkan. Masyarakat dalam umur. Nah, oleh itu bagaimana sebenarnya hakikat dunia ini? Hakikat dunia. Tadi sifat-sifatnya. Bagaimana hakikat dunia? Dunia adalah ujian dari Allah. Ujian itu ada 2. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji dengan
kebaikan dan keburukan. Diuji dengan perintah ibadah pada Allah. Diuji. Apa kita ini sabar seperti salah sunyi? Diuji. Apa kita bisa mudah mengangkat sarung kita pergi ke masjid, atau berat mengangkat sarung ke masjid? Itu ujian. Diperintahkan berzakat, disunahkan banyak bersedekah. Itu berat itu. Kalau kita tidak sabar. Karena mengeluarkan sesuatu yang kita cinta itu berat itu. Itu ujian yang berbahaya. Begitu pula hal yang dilarang. Apa kita ini sabar meninggalkan maksiat, dosa, kecurangan, dan seterusnya perbuatan dosa lain. Itulah ujian. Oleh itu Allah menegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi menciptakan kehidupan di kematian, perintah larangan untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling terkenal, bukan orang yang paling gagah atau yang paling cantik dan sebagainya. Makanya Rasulullah katakan, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Allah tidak melihat penampilan kita, kedudukan kita, fisik kita dan harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ini hanya melihat daripada hati kita, ketakwaan kita dan amal-amal kita. Nah, jadi jangan bahagia, dunia adalah ujian bagi kita untuk mempersiapkan. Nah, wajar bahagia, bagaimana cara kita mensikapi dunia ini agar tidak terperdaya dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Bahkan dunia juga termasuk sifatnya adalah dilaknat oleh Allah. Rasulullah mengatakan, ad-dunya mal'una mal'una ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlaknat dunia ini. Karena dia dilaknat, maka jangan kita senang dengan dunia. Jangan senang dunia. Illa zikrullah, kecuali hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita harapkan semua yang terkait dengan urusan dunia kita ini harus mendekatkan diri kepada Allah. Harta kita jangan kita alat oleh harta kita, tapi bagaimana harta kita tundukkan untuk mendekatkan kepada Allah. Itu jabatan, kedudukan dan sebagainya, dan kita diperalat oleh kedudukan sehingga bangga, merasa hebat dengan kedudukannya. Tapi jangan dijadikan sebagai alat untuk bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana berbahagia mencikapi dunia? Yang pertama, kita harus seperti orang musafir. Kita ini anggap kehidupan kita seperti musafir. Sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis sahih oleh Nabi Khattab, "Kum fid dunya ka'annaka gharib wa 'adir sabil." Hendaklah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing itu kan, jika ada perantau, ada orang barat datangnya, itu kan tidak lama. Dia akan tinggalkan. Sama di dunia ini. Jadi jangan membangun istana dunia ini. Seolah-olah ini kita mau hidup selamanya. Persiapkan investasi yang luar biasa. Sementara istana kita ini tidak dibangun-bangun. Sementara investasi kita tidak disiapkan. Ya, kita baru tidak ada kita dimati jalan berikutnya. Jadi setengah mati kita mengumpulkan harta, mengumpulkan apa? Tiba-tiba meninggal dunia, setengah mati. Jadi siapkan istananya di akhirat. Betul kata Rasulullah, siapa yang bangun masjid, siapa yang mengurus masjid, nanti akan dibangunkan istana. Bahkan dikatakan, siapa yang membangun masjid itu hanya sebesar sarang burung,
itu nanti akan diberikan rumah yang mewah di akhirat. Jadi jangan kita ini sekek dengan rumahnya Allah. Sementara kita di rumah kita selalu diurus, dibangun, diperindah, dipercantik. Tapi mengurus masjid, ya sisa-sisanya malu gitu. Lagi dua ini ya, jadi pengurus masjid begitu. Jangan. Sejak mulai kita harus urus masjid. Ya. Bersihkan, jaga masjid keindahan, makmurkan sebagainya. Karena itulah kita yang membangun istana kita nanti di akhirat, bukan di dunia berbahaya. Atau adil sabil, atau orang seperti perjalanan. Ya, kalau kita perjalanan kan pergi umroh atau pergi rekreasi, itu kan sebentar saja. Kita akan tinggalkan. Dunia juga begitu. Gak ada orang yang selama-lamanya. Bagaimanapun hebatnya kita ini pasti akan pergi berbahagia. Tidak ada orang yang akan tinggal lama meskipun dia seorang presiden, meskipun dia seorang raja. Apalagi kita bukan presiden, bukan raja. Pasti kita akan tinggal. Ini perjalanan hidup ini. Ya, maka ada orang seperti ini. Hindu sebagai orang berjalan yang akan pasti meninggalkan tempat itu. Ya, maka sehingga saya sebentar saja sama di sini. Karena kata dalam Al-Quran dikatakan kehidupan dunia ini sangat singkat. Yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duha. Hidup dunia ini seperti waktu pagi atau waktu sore. Waktu pagi kita langsung siang. Jadi kita di dunia sebenarnya hanya hidup 1 atau 2 jam saja dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya karena satu hari di akhirat itu 1000 tahun di sini. Ada kita di 1000 tahun, enggak ada kan? Bandingkan kalau kita hanya 70 tahun, 60 tahun, bandingkan dengan kehidupan akhirat hanya 1 jam lagi saja. Maka ketika waspada tidak bahagia ya, kita akan rugi sekali. Maka dalam Quran itu banyak sekali ayat terkait waktu. Artinya kita harus betul-betul efektif menggunakan waktu kita ini. Itu bekal. Wal asr innal insana fi khusr. Kita bisa merugi nih kayak dengan waktu. Kalau tidak mau rugi ya 4 komponen yang kita harus laksanakan. Pertama selalu meningkatkan keimanan. Yang kedua apa? Wa amilus sholihat, beramal saleh sebanyak-banyaknya. Yang ketiga kita harus bagian daripada perubah kebaikan. Kita harus jadi agen perubah, perbaiki keluarga, perbaiki masyarakat, perbaiki peradaban. Yang ketiga kita harus sabar menghadapi berbagai macam ujian. Ya, karena pasti kalau kita jadi agen perubah pasti banyak ujian kan, banyak mencemooh, banyak tidak suka. Ya. Kita saja mengurus masjid, ya, urus ini itu bendahara, ya. Itu pengurus yang tidak beres itu, pasti itu paling kebaikan. Nggak ada itu orang yang berbuat baik dari seluruh orang. Yang dicela itu ada orang luar baik. Maka kalau kita tidak dicela orang ya memang mungkin ada tidak karyanya gitu. Aku berbuat baik. Itu 4 saja, itu enggak yang lain. Nah, jadi harus jadi orang asing atau seperti sendiri. Yang kedua bahagia, kita harus suhud terhadap dunia. Suhud apa suhud? Suhud dalam Islam bukan berarti kita ini tidak perlu mengurus diri, tidak perlu berpenampilan bagus, tidak perlu mengurus urusan keluarga, tidak. Itu salah. Justru kita ini harus memperindah diri kita, perbaiki kehidupan kita. Innallaha jamil yuhibbul jamala kata Allah. Allah itu indah dan suka yang indah-indah, suka penampilan yang bagus. Jadi apa sumber bahagia? Sumber Ibnu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kehidupan akhirat. Sekali lagi, sumber kata beliau adalah meninggalkan hal-hal yang tidak hubungan dengan akhirat. Ikut ada hubungan akhirat, tinggalkan, skip saja. Jadi kita yang yakini dan harus sadari bahwa semua kegiatan hidup ini harus terkait dengan urusan akhirat. Apakah terkait dengan mencari nafkah? Ingatkan untuk akhirat kita. Mencari harta, ingat hanya pada
kita jadikan sebagai sarana untuk akhirat kita. Kita berkeluarga jadikan sarana untuk akhirat kita. Kata Allah, "Wa ahlikum nar." Jangan dilihat dari hati neraka. Jadi pastikan bahwa semua yang kita jadi itu harus untuk akhirat kita. Juga menurut Sulaiman Ad-Dahuri bahwa zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Maka semua pekerjaan, pembicaraan yang tidak ada dengan mengingat Allah tinggalkan. Ini zuhud. Karena kalau kita habis waktu hanya main kartu, ya, kan di situ disebut nama Allah ya. Ajak begadang tanpa ada situ mengingat Allah, maka tinggalkan semua. Jadi semuanya harus membuat kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahagia menciptakan dunia ini, jadikanlah semua yang kita lakukan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Sarana ibadah kepada Allah. Jadi kita mencari nafkah, ngurus keluarga, ngurus masyarakat, apalagi mengurus rumahnya Allah, membuat amal-amal yang lainnya. Semuanya kita harus niatkan kepada Allah supaya jadi ibadah berbahaya. Sebagaimana Tuhan menciptakan kita, mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian kata Allah. Dan bekal kalian takwa. Bakal takut terkait dengan ibadah kita, amal-amal kita yang harus senantiasa niatkan karena Allah dan kita kerjakan sesuai dengan syariat. Itulah yang akan jadi bekal kita. Yang terakhir lagi adalah kita sadari bahwa kehidupan ini sebagai sementara. Kita harus menyiapkan bekal. Kita tidak tahu kapan dipanggil Allah. Mungkin sebentar atau esok. Dan kita berangan-angan. Dunia bukan tempat berangan-angan berbahagia. Terlalu banyak harapan, cita-cita di dunia ini. Padahal umur kita sudah dekat sekali. Jadi hidup ini kata Imam Al-Basri hanyalah kumpulan hari-hari saja. Setiap hari kita selesaikan satu hari, maka berkurang satu hari lagi. Kalau kita sudah diberikan jatah hari oleh Allah sebanyak 1000 hari misalnya, sudah 9.999, tinggal satu hari saja. Jadi jangan kita terlalu banyak banyak harapan-harapan dunia ini. Padahal hidup kita sudah tinggal saja saja bahagia. Makanya kata Rasulullah, ingatlah hal-hal yang akan menghilangkan, memutuskan kelezatan dunia ini, yaitu al-maut, mati kematian. Ya makanya bahagia satu sih. Kehidupan kita ini ada orang meninggal dunia. Kita mau tahu meninggal siang, ya. Terus kapan kita? Kita nggak lagi meninggal. Gitu. Padahal kita ambil pelajaran bahwa itu sudah dekat. Tanda-tanda dalam diri kita sudah banyak. Rambut sudah mulai memutih, gigi sudah banyak, sudah ompol, ya. Lutut sudah berbunyi gitu ya. Sudah tidak seimbang tubuh kita. Sering sakit-sakitan. Itu tanda-tanda. Sudah alamat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya siap-siap gitu. Jangan katakan ya. Belum ya. Maka sekali lagi orang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan bekal kematian. Karena sekali lagi semuanya kita pasti mati. Tinggal menunggu waktu saja. Enggak ada yang namanya kekal dulu. Yang kekal adalah kehidupan akhirat. Karena sekali lagi kehidupan sesungguhnya adalah bukan dunia, tapi kehidupan sesungguhnya adalah akhirat. Dan kita berdoa semoga kita mendapatkan kehidupan yang mulia, baik dan tidak dalam barzah, kita menikmati kehidupan alam kubur itu dengan penuh kenikmatan dari amalan kita, dan tentu kita akan mengharapkan ampunan, rahmat dan surga Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Jika subhanahu wa ta'ala nashhadu an la ilaha illallah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.